aku lanjutin part kelima, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Tell the title supaya aku semangat terus bacain ceritanya buat kalian. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Nifa di channel Tell the Title, menceritakan sebuah judul Ketika Cinta Harus Bersabar part kelima. Aku langsung menunaikan kewajiban sholat maghribku di kamar sambil menunggu Yusuf pulang dari masjid. Aku masih merasakan kehampaan di sini dan sangat sunyi. Pukul 8 malam lebih 15 menit, Yusuf tiba kembali di kamar. Aku yang selepas sholat isya lalu tilawah sebentar, segera bergegas untuk tidur. Tak ada pembicaraan yang berarti di antara kami. Aku bangkit dari tempat tidur dan mengambilkan segelas susu putih untuknya, dan dia menerimanya dengan ekspresi yang biasa-biasa saja, lalu mengucapkan terima kasih padaku. Saat ini, aku masih mengenakan jilbabku. Aku masih belum bisa tampil apa adanya di hadapannya. Aku kembali lagi ke tempat tidur dan memirikan tubuhku di sana. Aku membelakangi Yusuf yang tengah menikmati susu putih buatanku tadi. Kami masih terjaga oleh diam. Sesaat lamanya kami melewati waktu dengan kondisi seperti itu. Tiba-tiba Yusuf memulai pembicaraan. Maafkan aku ya Din, ucapnya. Aku masih terkejut mendengar suara dia barusan. Aku tak menjawab dan hanya diam sambil mendengarkan dia kembali bersuara. Aku memang seorang lelaki pengecut yang tidak mempunyai nyali untuk menghadapi semua kenyataan ini. Kenyataan bahwa aku harus membohongi kedua orang tuaku, membohongi kedua orang tuamu, menyakiti hatimu, dan terlebih lagi aku harus menyakiti Allah karena telah melakukan hal ini. Aku sungguh lelaki yang tak berguna. Bahkan ketika aku menjadi seorang suami pun, seorang imam bagi dirimu, aku tidak bisa sedikit pun membahagiakanmu. Aku memang seorang yang pengecut. Aku dengar suara itu dengan perasaan yang gamblang. Aku tak bisa berucap apa-apa. Perlahan kurasakan kedua mataku basah dan segera aku membasuhnya. Maaf jika karena diriku, kamu harus merelakan kebahagiaanmu, tergadaikan oleh sikapku ini. Mungkin kamu tidak akan menemukan kebahagiaan itu bersamaku, tapi aku selalu berharap kelak kau pun akan bisa menemukan kebahagiaanmu itu, ucap Yusuf. Bagaimana mungkin aku bisa bahagia bila orang yang aku cintai tidak bahagia, ucapku dalam hati. Aku tak mendengar dia berucap. Aku memang memiliki dirimu, tapi aku tidak memiliki cintamu. Aku memang bukan siapa-siapa di hatimu, tapi aku berharap kau tidak lagi memikirkan Alifa, sambungku. Alifa? Tanyanya. Dari mana kau tahu tentang Alifa? Aku bangkit dari tidurku dan kuhadapkan wajahku padanya. Kau tidak perlu tahu dari mana aku tahu tentang Alifa. Yang terpenting, aku hanya meminta satu darimu, tolong lupakan Alifa. Biar bagaimanapun, aku istrimu yang sah. Dan seperti seorang istri pada umumnya, aku tidak terima kalau kau masih saja harus memikirkan perempuan lain. Aku bukannya egois, tapi aku hanya ingin membantumu untuk tidak menyakiti Allah lebih banyak lagi. Aku yakin kau pun mengerjakan hal ini, jelasku sambil menatap kedua matanya. Waktu terasa lambat sekali berputar. Malam ini aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku melihat jam, ternyata sudah pukul 2:30 pagi. Tiba-tiba dia bersuara. Din, aku mau ke masjid, mau sholat tahajud, lalu menunggu hingga subuh datang, katanya. Aku dengar dia melangkahkan kaki yang menuju pintu keluar. Aku bingung harus berbuat apa. Seketika saja aku bangkit dari tidurku dan berlari mengejarnya. Aku berdiri di depan pintu untuk menghadanginya keluar dan segera saja aku kunci pintu itu. Kunci aku cabut dan kupegang dengan erat. Kau tidak boleh kemana-mana, ucapku tegas. Mungkin aku egois karena tidak memikirkan perasaanmu, dan mungkin aku egois karena aku memaksakan cintamu padaku. Tapi aku ingin bertanya, apakah pernah kau memikirkan perasaanku ketika pertama kali aku tahu kalau kau tidak mencintaiku?
Apakah pernah kau memikirkan perasaanku ketika surat dari dirimu yang aku kira surat cinta ternyata adalah surat yang isinya begitu menyakitkan untukku? Apakah pernah kau memikirkan perasaanku ketika kau menyebut ada nama lain di hatimu dan itu bukan aku? Apakah pernah kau memikirkan perasaanku ketika di malam menjelang di hari pernikahan kita? Bukan kebahagiaan yang aku rasakan, melainkan kesedihan demi kesedihan yang terus menyayat hatiku. Apakah tak tergerak sedikit saja hatimu ketika kau melihat air mataku jatuh? Apakah kau pernah memikirkannya? Tanyaku sambil terus menangis. Aku tertunduk lemas di hadapannya. Berkali-kali aku menghapus air mataku dari pipiku itu, namun air mata itu keluar begitu saja seiring dengan hatiku yang semakin sakit akibat sikap Yusuf yang biasa-biasa saja terhadapku. Saat lamanya aku menangis dan Yusuf juga hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa berbuat apapun dan aku semakin gemas dibuatnya. Dia memang lelaki yang pengecut. Untuk hal ini saja dia tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya aku putuskan untuk membiarkannya pergi. Aku buka pintu dan kupersilahkan dia untuk pergi kemana saja yang dia mau tanpa harus memikirkan diriku. Pergilah, ucapku tanpa memandang wajah. Pergilah kemanapun kau suka. Pergilah ke tempat yang bisa membuatmu tenang. Pergilah agar kau tidak selalu melihat diriku. Pergilah tanpa kau harus memikirkan diriku di sini. Aku tidak akan memaksamu. Pergilah, kataku. Lagi-lagi kurasakan air mataku jatuh membasahi pipiku. Segera saja aku hapus. Sesaat kemudian aku mendengar dia melangkahkan kakinya mendekat ke arahku. Tiba-tiba dia memelukku dengan sangat erat. Pergilah, aku sudah bilang aku tidak akan memaksamu. Pergilah, kataku. Namun Yusuf semakin erat memelukku. Sejujurnya aku merasakan kehangatan dari dalam pelukannya. Biasanya selepas salat subuh, Yusuf pergi keluar dan baru akan kembali setelah waktu duha sudah hampir hilang. Sedangkan aku habiskan waktuku sendirian di dalam kamar sambil membaca buku atau tilawah Quran sambil sedikit menghafalnya. Namun tadi pagi Yusuf tak pergi kemana-mana. Dia bilang tugas di sekolahnya sudah menumpuk. Dia tak ingin tidak masuk mengajar lebih lama lagi karena kasihan murid-muridnya. Ya, Yusuf memang seorang guru fisika di sekolah menengah pertama lab school di kawasan Kemayoran. Tapi dengan alasan banyak kerjaan yang tertunda kalau dia libur sampai 5 hari. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang hari ini. Aku pun menerima keputusannya dan berusaha menerima alasannya juga. Semua barang sudah dikemas dengan rapi. Tak banyak barang yang kami bawa sebab kami datang ke sini langsung dari pesta Walimatul Ursi. Hari ini kami sepakat untuk pulang ke rumah orang tua Yusuf yang terletak di kawasan Cawang. Setelah dirasa cukup, kami pun pulang meninggalkan hotel. Tak banyak yang kami perbincangkan selama dalam perjalanan pulang. Bahkan seolah tak ada topik yang enak untuk dibahas bersama. Suasana di dalam taksi benar-benar hening, sunyi, dan senyap. Sesekali supir taksi yang kuketahui bernama Pak Burhan itu membuat cerita lucu. Aku dan Yusuf hanya tersenyum kecil lalu kembali diam. Kadang-kadang Yusuf menimpali dan menyahuti celotehan Pak Burhan itu. Di sekitar kawasan jalan MT Haryono, kami terjebak kemacetan. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, tiba-tiba saja Pak Burhan bertanya, "Oh iya, kalian ini suami istri kan?" Tanyanya. "Kenapa memang Pak?" tanya Yusuf. "Ah tidak, saya takut saja kalau kalian ini bukan suami istri. Tapi kok keluar dari hotel? Ternyata kalian memang benar-benar suami istri. Syukurlah," ucap Pak Burhan. "Kenapa Bapak bertanya seperti itu?" tanyaku tiba-tiba. Tidak kenapa-kenapa. Habis saya perhatikan dari tadi, kalian ini hanya diam-diam saja tanpa berbicara sedikit pun. Kenapa rupanya kalau saya boleh tahu? Tugas Pak Burhan. Aku dan Yusuf hanya terdiam. Aku mengalihkan pandanganku ke arahnya dan dia pun begitu. Lalu kami mengembalikan pandangan kami keluar jendela. Aku tak tahu jawaban apa yang harus aku berikan untuk pertanyaan Pak Burhan yang sebenarnya bisa aku jawab dengan jawaban, "Kami seperti ini karena suami saya tidak mencintai saya, Pak." Tapi aku hanya bergumam dalam hati. Pak Burhan kembali bertanya, "Waduh, kalian ini kenapa malah diam lagi? Kalau memang saya tidak boleh tahu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau saya boleh saran,
Janganlah suami istri itu saling diam dan acuh dan tak acuh. Tidak baik tahu kalian itu dipertemukan oleh Allah dan sepatutnya lah kalian bersyukur akan hal itu. Kalau kalian memang punya masalah, maka selesaikan secara baik-baik. Dibicarakan apa permasalahannya, lalu carilah jalan keluar secara bersamaan. Semua itu butuh komunikasi yang kuat, tidak diam-diaman seperti ini. Macam mana pula kalian ini? Saya hidup berkeluarga itu sudah hampir 36 tahun, tapi keadaan rumah tangga saya dan istri baik-baik saja. Karena kamu selalu membicarakan apapun yang menurut kami menjanggal di hati. Seperti itu kalian berdua, katanya. Aku yang mendengarnya benar-benar tersentuh. Memang benar apa yang dikatakan Pak Burhan. Segala sesuatu itu memang harus dibicarakan agar tidak ada kesalahpahaman. Tapi apa yang mau dibicarakan kalau semuanya sudah jelas kalau keadaan seperti ini disebabkan oleh suamiku tidak mencintaiku. Aku perhatikan Yusuf hanya terdiam. Mungkin dia pun tengah memikirkan perkataan Pak Burhan barusan. Kalau saya boleh tahu lagi, sudah berapa lama kalian menikah? Tanya Pak Burhan. Kali ini Yusuf yang menjawab. Baru 3 hari Pak. Wah, baru 3 hari rupanya, katanya. Kuucapkan selamat ya, kata Pak Burhan. Bergembiralah kalian, katanya. Aku dan Yusuf saling berpandang sesaat, lalu terdiam. Taksi sudah mulai berjalan dan kami pun terlepas dari jebakan macet itu. Sesampai di rumah mertuaku, aku dan Yusuf langsung disambut hangat oleh orang tua Yusuf yang kini telah menjadi mertuaku. Dan juga orang tuaku yang kini telah menjadi mertua Yusuf. Mereka begitu bergembira melihat kedatangan kami. Aku memeluk mama dan papa dengan penuh kerinduan. Entah mengapa, aku benar-benar merindukan mereka. Tak lupa aku memeluk Bu Rahayu yang tak lain adalah ibu mertuaku dan mencium tangan Pak Sardi yang tak lain adalah ayah mertuaku. Hari itu kami habiskan dengan memperbincangkan hal-hal kecil seputar pernikahan dan bulan madu kami selama 3 hari di hotel. Setelah cukup lama di rumah mertuaku, mama dan papa memutuskan untuk pulang. Mulai hari ini, aku telah resmi menjadi bagian dari keluarga Pak Sardi dan Bu Rahayu. Sebelum mereka pulang, aku memeluk mereka dengan erat sambil menangis di pelukannya. Sungguh, aku tak bisa menahan tangis haruku ketika mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Mereka menenangkanku, "Sudahlah Din, kamu ini sudah berkeluarga. Ikutlah apa yang suamimu bilang. Jangan sampai mengecewakan ya, Mama dan Papa akan sering-sering menghubungimu. Kami yakin kamu akan bahagia hidup bersama mereka." Itulah perkataan diucapkan Mama sebelum dia pulang bersama Papa. Aku, Yusuf, dan orang tuanya kembali masuk ke dalam rumah. Hari sudah semakin malam. Ayah mertuaku memutuskan untuk segera tidur. Aku dan Bu Rahayu membereskan gelas-gelas dan piring kotor untuk dicuci di dapur. Yusuf masih tenang di depan televisi sambil menonton siaran berita malam. Tak pernah ada senyum yang mengembang dari wajahnya. Aku membantu ibu mertuaku mencuci piring. Aku melihat Bu Rahayu begitu terbuka, begitu ramah dan baik dalam bersikap. Kelembutannya sebagai seorang ibu tidak mengalahkan sikap ketegasannya dalam bertindak. Apa yang menurutnya benar, ya maka dibenarkan. Tapi jika menurutnya salah, maka dia pun tak segan-segan memberikan peringatan pada siapapun dengan tegas dan baik, tapi tidak terkesan menghakimi. Hal itu aku ketahui ketika dia bercerita tentang Yusuf ketika kecil sering membuat onar dengan teman bermainnya. Suatu ketika, orang tua temannya itu pernah mengadu pada Rahayu kalau Yusuf telah memukul anaknya itu sampai berdarah. Sebagai ibu yang adil dan bijaksana, Bu Rahayu memberikan hukuman yang setimpal pada Yusuf. Dia akhirnya jerah dan tidak mengulanginya lagi. Diam-diam aku salut pada ibu mertuaku. Dia sosok yang sekarang ini menjadi pengganti mama di dalam kehidupan baruku. Dia pula yang secara tidak langsung dapat menguatkanku dalam menghadapi masalahku dengan Yusuf. Tak terasa waktu sudah beranjak malam mendekati dini hari. Aku dan ibu mertuaku memutuskan untuk segera tidur. Di ruang tamu tidak lagi aku dapati Yusuf di sana. Mungkin sudah masuk ke kamar. Semua lampu sudah dimatikan. Sebelum masuk ke kamar, Bu Rahayu memberikan senyuman kepadaku dan aku membalasnya. Aku masih berdiri di depan kamar Yusuf yang kini sudah menjadi kamarku juga. Ku tarik nafasku dalam, perlahan ku sentuh gagang pintu kamarku dan mulai kubuka. Tiba-tiba saja
Dari dalam, Yusuf membukanya dan mendapatiku tengah terkejut. Kenapa berdiri saja di situ? Ayo masuk, perintahnya padaku. Aku hanya mengangguk dan mengikutinya masuk ke kamar. Nah, segini dulu cerita dari Ketika Cinta Harus Bersabar part kelima. Sampai jumpa part ke-6. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke part ke-6, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Tell the title supaya aku semangat terus bacain cerita buat kalian. Dadah!